Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pendosa yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala adalah lebih dekat kepadanya daripada seorang ahli ibadah yang putus asa dari rahmatnya. Sobat Muslim Enjawani yang dirahmati Allah. Di tengah zaman yang serba canggih, serba instan, tak ayal bahwa dewasa ini pergeseran mindset dari abstrak ke arah konkret yang mengiringi pola hidup dan paradigma manusianya semakin menguat dan meninggi. Sehingga kehormatan, harga diri dan standar kesuksesan tak lepas dari hal-hal material yang diraih dan didapat sebagai tolok ukurnya. Namun, bahwa jauh di lubuk hati manusia yang paling dalam, terdapat sebuah rumah keyakinan bahwa kehidupan ini ada yang menjamin, yaitu rahmat Allah, yang menjadi sebuah harapan akan keberlangsungan hidup manusia untuk berkembang dan meningkatkan kualitas diri sembari mencari nilai kualitas diri dalam mengabdi kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut kisah menarik yang mengisahkan tentang pedoman agar tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Sebelumnya, silakan like, share dan subscribe channel ini agar dapat mendatangkan manfaat dan pahala yang berlimpah untuk kita semua. Mari kita simak kisahnya. Ibnu Mas'ud berkata, aku diberitahu bahwa diriwayatkan dari Zaid bin Aslam dari Umar, bahwa ada seorang laki-laki hidup pada zaman dahulu. Ia selalu rajin melakukan ibadah. Ia membebankan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang tidak henti-hentinya ia lakukan sehingga menyebabkan orang-orang berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian ia meninggal dunia. Ya Tuhanku, apa yang aku dapatkan di sisimu? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, neraka. Ya Tuhanku, lantas bagaimana dengan ibadahku dan kesungguh-sungguhanku dalam beribadah? Tanya si laki-laki. Allah menjawab, kamu telah membuat orang-orang putus asa dari rahmatku di dunia. Maka sekarang aku membuatmu putus asa dari rahmatku. Dari kisah tersebut, dapat dipetik hikmah bahwa hidup membutuhkan keseimbangan antara dunianya dan akhiratnya. Karena selain ibadah mahdoh, terdapat ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah sosial sesama makhluk yang keduanya hanyalah bentuk pengabdian dan penyembahan kepada Sang Khalik, untuk melengkapi hikmah yang terkandung tentang pesan, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mari kita simak kisah yang kedua. Seorang pendosa yang selamat berkat tauhidnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan suatu amal kebaikan sama sekali. Hanya saja ia memiliki tauhid, keyakinan. Ketika kematian akan mendatanginya, ia berwasiat kepada keluarganya, hai keluargaku, ketika aku telah mati nanti, maka bakarlah jasadku di atas api sampai kalian melihatnya telah berubah menjadi abu. Kemudian tebarkanlah abu jasadku ke laut di musim angin. Setelah ia benar-benar mati, keluarganya pun melakukan apa yang ia wasiatkan. Tiba-tiba ia berada dalam kuasa Allah. Apa yang membuatmu berwasiat seperti apa yang telah kamu wasiatkan? Yaitu meminta dibakar dan abu jasadnya ditebar di laut di musim dingin. Tanya Allah, aku melakukannya karena takut kepadamu, jawab si laki-laki. Kemudian Allah mengampuninya karena rasa takutnya kepadanya. Padahal ia tidak memiliki amal kebaikan sama sekali kecuali tauhid. Dari kisah tersebut, dapat dipetik hikmah bahwa keimanan seorang dapat menjadi pembuka rahmat Allah sehingga ia mendapatkan ampunan di hari pembalasannya. Namun, hanya bermodal keimanan tidaklah cukup. Allah mengutus Rasul-Nya untuk mengajarkan iman sebagai modal utama dan ibadah sebagai pelengkap dan bentuk pengakuan dalam bentuk perilaku atau gerak tubuh. Sobat Muslim Enjawani yang dirahmati Allah, mari kita lengkapi hikmah hadis kedua ini dengan kisah yang ketiga. Jenazah yang terasingkan. Ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis di atas bahwa ada seorang laki-laki fasik yang mati pada zaman Nabi Musa, alaihi salam. Pada saat itu, orang-orang enggan memandikan dan menguburkan jenazahnya karena kefasikannya. Kemudian mereka memegang kakinya, menyeretnya dan membuangnya di tempat kotoran. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Musa, alaihi salam. Hai Musa, ada seorang laki-laki yang telah mati di kampung ini dan dibuang di tempat kotoran ini. Ia adalah salah satu kekasihku.
Orang-orang enggan memandikan, mengkafani, dan menguburkan. Pergilah, mandikanlah ia, kafanilah ia, solatilah ia, dan kuburkanlah ia. Perintah Allah. Kemudian Musa, alaihi salam mendatangi kampung tersebut dan bertanya kepada penduduk tentang mayit laki-laki itu. Laki-laki itu telah mati dalam keadaan demikian dan demikian. Ia adalah orang fasik dan terlaknati, kata penduduk. Musa, alaihi salam bertanya, di mana tempat mayitnya? Allah telah memberiku wahyu untuk mengurusnya. Beritahu aku di mana mayit itu berada. Lalu penduduk memberitahu dan mengantarkan Musa ke tempat mayit laki-laki itu berada. Akhirnya, Musa pergi ke tempat itu. Sesampainya Musa di tempat yang diberitahukan oleh penduduk, ia pun melihat mayit laki-laki itu terbuang di tempat kotoran. Penduduk memberitahu kepada Musa tentang keburukan perbuatan-perbuatan si mayit ketika ia masih hidup. Setelah mereka selesai menjelaskan, Musa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau memerintahkanku untuk mengubur dan mensyolati mayit laki-laki itu. Sedangkan orang-orang telah memberikan kesaksian keburukan atasnya. Engkau adalah zat yang lebih tahu daripada mereka tentang perihal memuji dan merendahkan, kata Musa. Lalu Allah berfirman, Hai Musa, benar apa yang telah dikatakan oleh penduduk tentang keburukan perbuatan-perbuatan laki-laki itu. Hanya saja laki-laki itu meminta syafaat dariku pada waktu kematiannya dengan merayuku melalui 3 hal. Yang mana andai seluruh pendosa memintaku dengan rayuan 3 hal tersebut, maka aku akan memberikannya. Lantas bagaimana bisa aku tidak mengasihi laki-laki itu? Padahal ia meminta kepadaku dengan hatinya. Sedangkan aku adalah Allah Zat yang Maha paling mengasihi. Musa bertanya, apa 3 hal tersebut? Ya Allah, Allah menjelaskan. Pertama, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, Engkau adalah lebih mengetahui daripadaku. Sesungguhnya aku telah melakukan kemaksiatan dengan keadaan hatiku membenci kemaksiatan tersebut. Akan tetapi, ada 3 hal yang terdapat pada diriku hingga aku berani melakukan kemaksiatan itu dengan kondisi hati yang membencinya. Pertama, adalah hawa nafsu. Kedua, ada teman buruk. Ketiga, adalah iblis. Semoga laknat Allah menimpanya. 3 hal ini telah menjerumuskanku ke dalam lubang kemaksiatan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang mengetahui apa yang aku ucapkan. Oleh karena itu ampunilah aku. Kedua, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Sesungguhnya Engkau mengetahui kalau aku telah melakukan kemaksiatan di mana posisiku saat itu adalah bersama orang-orang fasik. Akan tetapi aku senang berteman dengan orang-orang solih dan aku menyukai kezuhudan mereka. Posisiku bersama mereka adalah lebih aku sukai daripada bersama orang-orang fasik. Ketiga, ketika ajal laki-laki itu telah dekat, ia berkata, Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu daripadaku kalau orang-orang solih adalah lebih aku sukai daripada orang-orang fasik hingga andai ada 2 orang, yang satu adalah orang solih dan yang satunya adalah orang buruk mendatangiku, maka aku akan mendahulukan memenuhi hajat orang satu yang solih dan mengakhirkan hajat orang satunya yang buruk. Petik 1. Dalam riwayat Wahab bin Munabah, perkataan laki-laki yang ketiga adalah, Ya Allah, andai Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku maka para wali dan para nabimu akan senang dan setan, musuhku dan musuhmu, akan bersedih. Tetapi apabila Engkau menyiksaku, maka setan dan teman-temannya akan senang dan para nabi dan para walimu akan bersedih. Dan aku tahu kalau rasa senang para wali kepadamu adalah lebih Engkau sukai daripada rasa senang setan dan teman-temannya. Oleh karena itu ampunilah aku, Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui apa yang aku ucapkan. Kasihilah aku, dan maafkanlah aku. Kemudian Allah berkata, Aku telah mengasihinya, memaafkannya dan mengampuninya. Sesungguhnya aku adalah Zat yang pengasih dan penyayang, terutama kepada orang yang mengakui dosanya di hadapanku. Oleh karena laki-laki ini telah mengakui dosanya, maka aku mengampuni dan memaafkannya. Hai Musa, lakukanlah apa yang telah aku perintahkan. Sesungguhnya aku akan mengampuni orang-orang yang mau menyolati jenazah laki-laki itu dan menghadiri penguburannya dengan perantara kemuliaannya.